Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah aset dari salah satu tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan. Penyitaan aset ini dilakukan terhadap tersangka Haryanto, yang menjabat Direktur PEPA pada 2019 hingga 2024, sekaligus Dirjen Bina Penta dan PKK pada 2024 hingga 2025, dan kini menjabat staf ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional. Aset yang disita berupa tanah dan bangunan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang atasnamakan keluarga atau pihak terkait tersangka. Rinciannya, terdapat satu bidang tanah beserta bangunan seluas 954 meter persegi, satu bidang tanah dengan tanaman tumbuh seluas 630 meter persegi, serta dua bidang tanah lain dengan total luas 1.336 meter persegi. Penyitaan ini dilakukan untuk menindaklanjuti dugaan pemanfaatan aset terkait praktik korupsi pengurusan REPKA. Selain penyitaan, KPK juga memeriksa dua orang saksi, yaitu Dirut PT Lamandavindro Bahman, Yuda Novendrius Tandra, dan seorang karyawan swasta, Muhammad Fahrudin Azhari. Pemeriksaan bertujuan mendalami permintaan pembelian aset oleh tersangka melalui agen pengurusan REPKA, serta penggunaan rekening penampungan untuk menampung uang dari para agen tenaga kerja asing. Kasus dugaan korupsi ini berkaitan dengan pemerasan dalam pengurusan tenaga kerja asing yang terjadi selama periode 2019 hingga 2023. Total uang yang dikumpulkan dari praktik ini mencapai 53 miliar rupiah. KPK telah menetapkan 8 orang tersangka, yang diduga memeras para calon tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia. 8 tersangka yang sudah ditahan KPK antara lain Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Syodikin, Alfa Esyad, Suhartono, Haryanto, Wisnu Pramono, dan Devi Anggraeni. Pemeriksaan dan penyitaan aset ini dilakukan untuk memperkuat bukti, menelusuri aliran dana, serta memastikan semua pihak yang terlibat dapat diproses sesuai hukum. KPK menegaskan proses penyidikan akan terus berjalan untuk menuntaskan kasus ini, mengungkap keterlibatan pihak lain, serta memastikan praktik korupsi serupa tidak terjadi di kemudian hari. PLN UIPS BU lakukan sosialisasi besaran kompensasi ROW jaringan 150 kV Blang PD Tapak Tuan guna hadirkan listrik untuk rakyat. UP2B Kaltimra, pastikan keandalan listrik untuk rakyat melalui strategi operasi adaptif dan skema pertahanan sistem.